Nah, sekarang kita belajar tentang tumbukan. Tumbukan kan mesti terdiri atas dua benda. Dua benda yang bertabrakan, katakanlah ini benda satu, ini benda dua. Nah, terus katakanlah benda satunya bergerak ke situ dengan kecepatan V1. Sedangkan benda duanya saya anggap ini diam. V2 sama dengan 0, oke. Nah, untuk menganalisa tumbukannya, kita bisa menganggap benda satu dan benda dua ini sebagai sebuah sistem. Jadi 1, 2, 2 ini sebagai sebuah sistem. Dianggap sebagai sebuah sistem, artinya gaya-gaya yang bekerja pada 1 dan 2 yang diakibatkan oleh 1 dan 2 sendiri tidak dianggap menghasilkan impuls. Sehingga karena dianggap sebagai sistem, maka momentumnya kekal. Karena dalam kasus tabrakan ini, karena gayanya kan antar mereka saja kan, jadi P awalnya sama dengan P akhirnya karena kekal. Oke. Nah, sekarang katakanlah benda satu ini karena punya V1 punya momentum V1. Nah, tabrakan nih katakanlah satunya jadi saya gambar di sini aja, yang satunya ke situ, di sini P1 aksen, ini momentum P2 aksen. Nah, apa hubungannya P1 aksen dan P2 aksen dengan momentum awal sistem ini? Oke. Nah, dengan menganggap ini sistem berlaku hukum kekekalan momentum kan, dan mengingat momentum itu kekal, kita bisa mencari seperti ini ya. Awalnya karena ini diem, momentumnya ini aja P1, saya tulis tanda vektornya seperti ini, itu sama dengan akhirnya ini kan, P1 aksen plus P2 aksen, ini vektor. Saya tulis tanda vektor ini karena tumbukannya ini tidak menghasilkan garis lurus, ini bisa belok sana belok sini kan. Oke, jadi ini harus lengkap ini ditulisnya. Nah, sekarang begini, awal akhirnya kan mesti sama, iya enggak? Karena sama, awalnya saya pindahkan ke sini, jadi P1 nya kan ini, maka penjumlahan P1 aksen dan P2 aksen ini secara vektor atau resultan katakanlah itu harus sama dengan P1 dong, P1 vektor ini, karena persamaan ini ya. Kalau saya gabung P1 aksen dan P2 aksen ini harus menghasilkan P1 di awal ya, jadi gabungan ini harus menghasilkan P1 di awal. Nah, kemudian katakanlah sudut P1 aksen dan P2 aksen itu dengan bidang mendatar itu theta ya, P1 aksen dengan P1 itu theta, P1 dan P2 aksen ini membentuk alfa. Kita bisa menguraikan seperti ini. Saya gambar lebih jelas. Ini P1 aksen, ini P1 nya, terus berarti gini kan, ini P2 aksen, ini tetanya, ini alfanya, ini P1 nya. Ini kalau saya uraikan, P1 aksen itu ke arah horizontal, ini berarti P1 aksen X, yang ini P1 aksen Y, ini juga sama diuraikan, ini P2 aksen X, ini P2 aksen Y. Nah, sekarang maksud dari menguraikan ini menyederhanakan. Nah, hasil dari gabungan P1 aksen dan P2 aksen ini kan harus ini P1. Nah, kalau sudah kita uraikan, maka
komponen yang ke sana dengan sejajar dengan P1 harus sama dengan P1 ini. Jadi P1 aksen X ditambah P2 aksen X itu sama dengan P1, sedangkan yang ini harus saling menyadakan. Ini saling menyadakan karena ini kan tidak ada komponen di awalnya kan sumbu Y, maka di akhirnya pun harus tidak ada. Jadi P1 aksen Y itu sama dengan P2 aksen Y, ya kan? Ini besarnya aja kan. Oke. Nah, jadi begitu caranya. Kalau sekarang dilanjutkan P1 aksen itu apa? Ya udah. Ini apa ini? Ini P1 aksen cos theta. Ini P2 aksen cos alpha. Itu harus sama dengan P1. Sedangkan ke arah Y-nya ya udah. Ini P1 aksen sin theta, P2 aksen sin alpha. Oke, sekarang kita belajar tentang tumbukan sentral lurus. Ini tumbukan yang istimewa, tumbukan sentral lurus. Katakanlah ada dua benda gini, tumbukannya persis di pusat masanya. Nah, sehingga nanti lintasannya berupa garis lurus. Umpamanya ini gini, ini ketika tabrakan persis seperti ini. Lurus begitu kan, sehingga ketika mereka apakah berbalik kedua-duanya atau bergerak kemanapun, itu tetap dalam satu garis lurus ini, ya. Itulah tumbukan sentral lurus. Nah, untuk menyelesaikan kasus tumbukan sentral lurus, kita bisa yang menganggap kedua benda ini sebagai sebuah sistem. Sekali lagi sebagai sistem. Kalau gitu gaya-gaya yang bekerja oleh benda 1 dan 2 ini ketika tumbukan atau tabrakan itu gaya dalam. Karena 1 dan 2 ini sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu berlaku hukum kekalan momentum. P awalnya sama dengan P akhir. Oke, gitu kan? Jadi momentumnya kekal. Nah, kemudian apakah energi kinetik itu kekal? Belum tentu, tidak selalu. Ada satu sifat lagi, yaitu sifat kelentingan. Jadi kalau tumbukannya lenting sempurna, itu energi kinetiknya kekal. Tapi kalau tidak, dia tidak kekal energi kinetiknya. Kita bahas lebih lanjut ya. Oke, kita mulai dulu dengan hukum kekalan momentumnya. Jadi sebelum tumbukannya ini masanya M1, ini V1, ini M2, V2, ini kurang sini ya. Terus setelah tumbukan ini V1 aksen, ini yang kedua V2 aksen, maka dari persamaan ini momentum awal sistemnya adalah sama dengan momentum yang dimiliki benda 1 dan plus momentum yang dimiliki benda 2 ini harus sama dengan momentum akhir dari awal sama plus momentum akhir dari benda kedua. Oke. Tapi dalam menerapkan ini hati-hati ya. Karena momentum itu kan besaran vektor. Sekali lagi ingat, ini vektor. Nah, untuk benda-benda yang bergerak lurus begini, kalau arahnya berlawanan, kita harus menentukan tanda menentukan arah vektornya. Jadi kalau nanti kita beri tanda positif ke sana,
maka gerakan benda kedua ini maka diberi tanda negatif karena ke kiri. Saya teruskan. Ini kalau begitu ini M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V2 aksen plus M2V2 aksen. Oh, ini satu ya. Ini tadi katakan kalau ini ke sini kan negatif. Tapi kalau nilainya negatif jangan masukin dulu ya. Nanti otomatis kalau hasilnya itu negatif, maka arahnya pasti ke kiri. Kalau nilai sudah diketahui, katakanlah saya beri nilai sekarang ya. M1-nya katakanlah di sini 2 kg, M2-nya 1 kg, V1-nya 4 meter per sekon, V2-nya ini lajunya ya. Lajunya itu katakanlah 2 meter per sekon. Oke. Nah, sekarang ketika saya memasukkan kemari ke persamaan ini, ingat tentang V2-nya. V2-nya kan ke sini, kita beri tanda negatif nanti ya. Jadi ketika saya masukkan nanti ini V1-nya ke sana kan positif. Jadi M1-nya 2 kali 4 ditambah M2-nya 1. Ingat V2-nya kan kiri kan negatif, ini dikali min 2, ini sama dengan ya. Oke, selanjutnya dan seterusnya 2V1 aksen ini ditulis karena ini kan belum diketahui plus 1V2 aksen gitu. Ini sebagai contoh untuk mengingat ini, memasukkan tanda minusnya ini kalau geraknya seperti itu. Kemudian tumbukan sentral lurus ini terdiri dari 3 macam-macamnya. Ini pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu cirinya adalah ini apa ini? Energi kinetik sistem kekal. Energi kinetik sistem kekal. Oke. Jadi energi kinetik di awal sama di akhir itu tetap jumlahnya sama, tidak berubah. Oke. Jadi kalau dituliskan dalam persamaan EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen plus EK2 aksen. Oke. Untuk kalau ini terus berlaku ya. Nah, ini terus berlaku, tapi yang ini hanya berlaku ke tumbukan lenting sempurna. Oke. Terus ada lagi yang berlaku lagi koefisien restitusi. Ini didefinisikan min delta V aksen per delta V sama dengan 1. Delta V aksennya itu berarti V2 aksen min V1 aksen, yang delta V berarti V2 min V1. Terus gimana dengan yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini cirinya. Bukan energi kinetiknya habis, bukan, tapi setelah tumbukan ini kedua benda ini menyatu. Jadi ciri yang ini adalah kedua benda menyatu. Itulah tumbukan. Dua benda menyatu setelah tumbukan. Ini E-nya sama dengan 0. Ingat, energi kinetiknya bukannya habis, tapi dia menyatu setelah tumbukan.
Jadi seperti itu. Kalau dia menyatu, kasusnya ini khusus, jadi yang di belakang ini jadi apa? Berarti ini menyatu, berarti M1 plus M2 digabung, V-nya cuma 1. Oke. Itu tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang ketiga ini diantara 1 dan 2 ini lenting sebagian, tidak ada ciri apapun, tapi E nya ini diantara 0 sampai 1. Oke. Ya kadang-kadang persamaan yang ini diperlukan, kadang-kadang enggak, tergantung soalnya. Jadi pertama kali mengerjakan bukan itu pakai ini P awal sama dengan P akhir, tapi kalau ternyata tidak bisa diselesaikan soal itu, belum ketemu jawabannya, baru pakai koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi itu dipakai kalau kesulitan mengerjakan yang ini. Oke.